Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di sini mari kita kembali belajar untuk mempersiapkan mengikuti UPPPG bagi teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan PPG. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas yaitu kisi-kisi PPG poin nomor 28 dan juga 30, yaitu tentang asesmen kebutuhan peserta didik dan juga tujuan bidang layanan dan materi layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk soal yang pertama yaitu guru BK ingin mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat atau orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi guru BK, dan kebijakan pimpinan sekolah atau madrasah. Asesmen yang digunakan yaitu A. Asesmen kebutuhan, B. Asesmen peserta didik, C. Asesmen tes dan non-tes, D. Asesmen lingkungan. Di sini teman-teman tentu sudah menemukan kunci jawabannya, yaitu ada masyarakat, ada sekolah ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang D, yaitu asesmen lingkungan ya. Nah, di sini asesmen lingkungan itu kegiatan asesmen dan layanan bimbingan dan konseling sesuai Depdiknas tahun 2007 meliputi 2 area, yaitu tadi asesmen lingkungan dan juga asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik, yaitu seperti kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minat seperti pekerjaan, jurusan, olahraga, seni dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk soal yang nomor 2, membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan A. Fungsi bimbingan, B. Tujuan bimbingan, C. Pengertian bimbingan, D. Peran bimbingan. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Yaitu yang B ya. Tujuan bimbingan itu jawaban yang lebih tepat. Nah, di sini untuk tujuan bimbingan itu secara umum ya itu membantu para peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah. Berikut beberapa tujuan utama bimbingan konseling di sekolah. Selain itu juga membantu dalam perencanaan perkembangan karir, penyelesaian studi, serta jenjang pendidikan selanjutnya, membantu peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi baik dalam belajar, menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarga, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal, dan membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan potensi, keunikan, dan citra diri. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Guru BK membantu dalam pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang terdapat di lingkungan sekitar dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan diri, termasuk dalam bidang bimbingan, A. Karir, B. Pribadi, C. Sosial, D. Belajar. Di sini ada kata kuncinya ya, yaitu sosial dan budaya. Maka untuk soal nomor 3, jawaban yang lebih tepat itu berarti yang mana teman-teman? Yaitu yang C, sosial ya. Ini jawaban yang lebih tepat. Nah, untuk jawaban ini, untuk soal nomor 3 ini, teman-teman karena sudah jelas, tidak perlu saya jelaskan kembali. Sekarang kita langsung ke soal nomor 4. Fungsi utama bimbingan yang diemban oleh kegiatan kunjungan rumah ialah fungsi A. Pemahaman dan pengentasan, B. Pengentasan dan pembelajaran, C. Informasi dan penyelesaian, D. Pemahaman dan sosialisasi. Terus soal nomor 4 ini, jika kita melakukan bimbingan kunjungan rumah itu lebih ke jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yaitu yang A ya, pemahaman dan pengentasan, yang A ini. Ini lebih tepatnya. Nah, untuk pemahaman dan pengentasan
Kunjungan rumah itu mempunyai dua tujuan, yaitu mendapatkan berbagai keterangan yang diperlukan dalam lingkungan dan permasalahan siswa. Kemudian juga untuk membahas dan mengatasi siswa. Fungsi utamanya yaitu bimbingan yang diemban oleh kegiatan kunjungan rumah adalah fungsi pemahaman dan pengentasan. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 5. Memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada setiap individu yang membutuhkan tentang berbagai hal yang diperlukan guna menyelesaikan suatu tugas atau berbagai tujuan yang dikehendaki, termasuk layanan, A. Pengumpulan data, B. Informasi, C. Penempatan, D. Bimbingan belajar. Di sini tuh memberikan pengetahuan, berarti menyampaikan apa teman? Layanan yang tepat adalah informasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, untuk layanan informasi sudah jelas. Nah, kita masuk ke layanan pengumpulan data. Apa itu layanan pengumpulan data? Yaitu layanan pengumpulan dalam rangka melaksanakan program bimbingan di sekolah, yaitu suatu usaha agar memperoleh beberapa keterangan secara lengkap, baik tentang pribadinya atau lingkungannya. Kemudian untuk layanan penempatan itu merupakan layanan untuk membantu individu agar memperoleh penyesuaian diri dengan cara menempatkan individu pada posisi yang sesuai. Kalau layanan bimbingan belajar yaitu layanan yang bertujuan agar setiap individu memperoleh penyesuaian diri yang baik sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya secara optimal. Nah, ini beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hanya sedikit, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.